Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Examiner of Performance Assessment of Teacher Professional Education Batch 2 2026. I would like to introduce myself. My name is Misela Jati Ramadan. I am student of Teacher Professional Education at Muhammadiyah of University Sorong. ID number 20,026 869061289. Today I will be conducting a teaching practicum as a part of performance assessment, delivering lesson on the topic affirmative imperative and negative imperative for 7th grade student of Al-Maghrobi Islamic Junior High School, Kedujajang, Lumajang, East Java Province. And here my identity card. Thank you. Okay, student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Mister. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, and you? Alhamdulillah, I'm fine too, and thank you very much. You're welcome. Okay, before we will start the material today, please lead the team of 7th grade can start praying together. Let's pray together. Start. Finish. Thank you. Then I want to absent this class first. Okay, if I call you your name, you can answer with I am here, sir, and don't miss to raise your hand first. Yeah. Okay, for the first, Rifa, Yes, sir. alright. Mita, Yes, sir. Mita, Kira, Yes, sir. Yesli, Yes, sir. Farhan, Yes, sir. Dina, Yes, sir. Saro, Yes, sir. Ovi, Yes, sir. Revi, Yes, sir. Adik, dan Iva, Naila, Yes, sir. Arif, Azhar, Ivan, dan Linda, Ervi, Yes, sir. Sally, Yes, sir. Tina, Yes, sir. Rendra. Yes, sir. Okay. No absent today in this classroom. Yeah. Thank you.
material. Please stand up to sing Independence of Indonesia. Please stand up and Jesslyn, you can come forward to be a religion. Please stand up, silakan berdiri semuanya. Identitas negara kita ya, biar kita tetap semangat dalam melakukan dan beraktivitas sehari-hari. Oke, silakan Jesslyn dipimpin menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Bermain dulu sebelum kita pembelajaran supaya kita lebih semangat. Kita melakukan ice breaking yang berjudul Simon Says. Ya, masih ingat? Coba semuanya perhatikan, Mister. If I say Simon says bla bla bla, kalian dapat mengikuti Mister. Tapi kalau Mister tidak bilang Simon says, tidak Simon says, jadi kalian tetap diam. Paham? Ya, semuanya perhatikan Mister. Pay attention please. Look at me. Simon says touch your ear. Where is ear? Okay, good. Then Simon says touch your nose. Hidung. Okay, nanti fokus. Simon says touch your eyes. There is eyes, ya. Mata baru ya. Okay, Simon says touch your lips. Mana? Ya, ini. Okay, thank you. Silakan duduk kembali. Sit down please. Oke, sekarang coba kalian amati yang ada di depan sini, yang ada di papan sini, di proyektor. Coba kalian amati. Ada berapa gambar di depan ini? Dua. Ya.
Gambar yang kanan gambar apa kira-kira? Gambar apa? Gambar sebuah kamar yang berantakan. Yang sampingnya gambar apa? Gambar sebuah kamar yang rapi, bersih ya. Nah, berarti ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Kalian baca di sini. This room is crying because it's messy. How can we show our love and care for our service? What do you see in this picture? What should we do to fix it? Nah, apa yang kalian lihat di sini dan apa yang seharusnya kita kerjakan? Apa? Nah, rapikan kamar ini. Ya. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang sebuah kalimat perintah atau afirmatif. Ya, afirmatif and negatif imperatif. Ya, kalimat perintah dan kalimat larangan. Sebelum kita mempelajari, Mister bacakan tujuan pembelajaran dulu, yaitu melalui pengalaman belajar yang bermakna, siswa mampu mengidentifikasi, membedakan, dan menggunakan kalimat perintah positif, ya, atau afirmatif imperatif, serta bisa membedakan kalimat larangan negatif imperatif. Terkait dengan apa berarti? Terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui aktivitas kinestetik yang menyenangkan, siswa mampu merespon instruksi lisan dengan tepat melalui permainan sintaksis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kerja kelompok beranggotakan 5 anggota berkelompok, siswa mampu mengembangkan kesadaran sosial, keterampilan berrelasi atau metode kasal, ya, dengan menyusun serta mementaskan skenario pembersihan ruang secara kolaboratif. Jadi nanti kalian membuat kelompok, alhamdulillah sudah berkelompok ya, dan nanti kalian akan dapat tugasnya itu secara kolaboratif, secara kerjasama tim, membuat sebuah drama short atau drama pendek ya. Kemudian tujuannya, 3 tujuan itu semoga hari ini bisa tercapai ya. Kemudian coba kita masuk ke dalam sebuah materi. Are you ready to learn? Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi tentang imperative sentence dan afirmative sentence dan negatif imperative sentence? Perhatikan dulu. Yang pertama, nih, type of imperative. Afirmatif imperatif ini adalah kalimat perintah positif, ya, kalimat perintah positif used to instruct or command someone to take a positive action for kindness. Start directly with a verb one, this verb without a subject. Untuk patternnya, apa pattern itu? Pattern itu rumus, ya. Rumusnya itu adalah verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek atau complement. Complement apa? Complement itu pelengkap, ya, pelengkap. For example,
bersihkan kamar itu. Nah, in English ada yang tahu? Apa? Bersihkan kamar itu. Apa bersihkan? Clean kamar itu. Clean the bedroom. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat perintah. Ya, clean the bedroom please. Bisa tambahkan please. Itu adalah kalimat perintah. Afirmatif imperatif. Nah, kalau di sini contohnya clean your study desk. Apa artinya? Clean your study desk. Bersihkan your study desk. Desk itu meja. Berarti meja belajar kalian. Tolong bersihkan meja belajar kalian. Nah, itu adalah afirmatif imperatif. Dan kemudian negatif imperatif, yaitu kalimat larangan yang digunakan used to forbid or warn someone against doing things that mess up our environment. Ya, digunakan untuk forbid, untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi kalimat larangan. Jadi misalkan di sini ditulis, nah contohnya dulu. Misalkan don't leave dirty dishes in the sink. Jangan meninggalkan kotoran di sini. Ya, jadi itu adalah larangan. Don't leave dirty dishes in the sink. Jangan tinggalkan kotoran di sini. Untuk patternnya, rumusnya nih. Don't, harus ada kata-kata don't, wajib. Ya. Kemudian diikuti verb one. Kemudian diikuti objek atau complement. Apa tadi complement? Pelengkap. Ya, itu jangan lupa. Oke, kemudian nah, ini ada contoh lagi. Use positive action verb to express mindful care for short space. Contoh, sweep the floor. Apa artinya? Sapulah lantai. Oh, ini kurang ya. Sweep the floor your classroom atau your bedroom. Ya, every day, setiap hari. Sapulah lantai kelas atau lantai kamarmu setiap hari. Itu adalah contoh kalimat afirmatif imperatif. Ya, perintah. Contoh lagi, put the trash in the bin. Buanglah sampah langsung pada tempatnya. Nah, bin itu adalah tempat sampah. Ya, jadi put trash in the bin. Buanglah sampah langsung pada tempatnya. Itu adalah kalimat perintah. Kemudian kalimat perintah berikutnya, wipe the window. Bersihkan kaca jendela agar selalu terang. Oke, wipe the window in order to bright. Ya, bersihkan kaca jendela itu agar selalu terang. Itu adalah kalimat perintah. Kemudian ada lagi, tidy up your bed. Tidy up your bed. Apa artinya? Ya, rapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur. Nah, itu adalah kalimat perintah. Ya, kalau di dalam ruang kelas ini kira-kira kalimat perintahnya apa? Apa coba?
Ya, sweep the floor your classroom. Nah, artinya apa? Sapulah lantai kelasmu atau sapulah lantai ruang kelasmu. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. Ya, apalagi yang menggunakan kata kerja? Apa lagi? Coba dari kata kerja mop. Apa artinya mop? Mengepel. Coba buatkan kalimat perintah dari kata kerja mop. Mop. Ya, bisa. Sama, misalkan mop the floor. Ya, your classroom. Apa artinya? Ya, pelah ruang kelasmu. Nah, itu adalah kalimat perintah. Terus apa lagi? Ada yang ngasih contoh apa lagi? Jangan lupa kata kerja yang pertama. Misalkan dari kata kerja clean. Apa? Clean? Ya, bersihkan. Apa yang kira-kira bersihkan? Apa? Yang namanya ruang kelas, di ruang kelas. Clean? Ya, bisa clean your classroom. Bersihkan ruang kelas kalian. Ya, itu adalah kalimat perintah. Bisa bedakan ya kalimat perintah ya. Oke. Berikutnya kalimat larangan atau negatif imperatif. Contoh. Negatif imperatif guide us away from habits that defeat self-living. Always use don't plus verb one. Ya, rumusnya ini selalu menggunakan kata don't diikuti dengan verb one. Ya. Oke, contoh di sini. Don't litter in the hallway or living room. Ada apa artinya? Jangan membuang sampah di area hall. Hall itu kayak ruangan, ya. Or living room. Apa living room? Ruang tamu. Ya, jangan membuang sampah di ruang hall atau ruangan atau di ruang tamu. Kemudian contoh lagi, don't leave dirty cups on the table. Apa artinya? Jangan tinggalkan apa ini? Dirty cups. Kotoran cup itu dari ya, tempat makanan kayak cup dari plastik itu disebut cup. Ya. On the table, di atas meja, ya. Nah, itu adalah contoh kalimat larangan. Don't leave dirty cups on the table. Jangan meninggalkan kotoran cup atau cup plastik di atas meja. Oke, kemudian contoh lagi. Don't step on the clean floor with muddy shoes. Apa artinya? Jangan di lantai yang bersih ini
dengar yang ada di ruang kelas ini apa juga? Apa? Jangan lupa kata don. Yuk, apa larangan yang ada di kelas? Apa? Apa, Ren? Yang banyak. Jangan. Don't throw the rubbish in the classroom. Salah. Don't throw the rubbish in the classroom. Apa artinya? Jangan apa throw? Ya, melempar atau membuang. Rubbish, apa rubbish? Sampah di dalam ruang kelas. Contoh. Ada lagi? Dan jangan apa? Apa? Dan ya bisa dan throw the plastic. Ya, biasanya kalian membuang sampah plastik ya in the yes. Siapa yang suka begini? Don't throw the plastic food ini atau plastic meal in the desk. Jangan membuang sampah plastik makanan sampah plastik di dalam meja. Nah, siapa yang biasanya begitu? Banyak ya? Banyak. Ada ya? Enggak. Biasanya kamu buang sampah dalam meja itu. Enggak, Dik. Oke. Kemudian contoh satu lagi. Apa? Dari kata don dari kata kerja. Don. Yang oke. Don misalkan di waktu pelajaran. Don sleep in the classroom. Nah, jangan tidur di kelas ya. Kelas kan tempat belajar ya, bukan tempat tidur. Nah, ini adalah kalimat apa tadi? Larangan. Ya, negatif, imperatif. Tahu perbedaannya kalimat perintah dengan kalimat larangan? Nah, kalau kalimat larangan itu pasti diawali dengan kata-kata apa? Ya, itu perbedaannya dengan kalimat perintah. Coba sekarang penugasan kelompok ya. I give you this assignment of the team. The team. I give you LKPD. Kalian akan dapatkan LKPD, lembar tugas peserta. Kelompok ya akan dapat satu. Oke, saya beri dulu. Lagi saya jelaskan.
Okay, for the first assignment, untuk tugas kelompok yang pertama, ya kalian buat ketua tim siapa? Ketua timnya. Kemudian coba dilihat first assignment tugas 1. Tuh dilihat tugas yang pertama situ. Tulis nama anggota kalian, ya. Tulis nama anggota kalian dulu. Kemudian tugasnya adalah you can make 5 sentence, 3 sentence of affirmative imperative and 2 sentence negative imperative. Ya, jadi dalam kelompok tugasnya itu ada 5. 3 membuat kalimat perintah dan 2 membuat kalimat larangan. Ya, pas jadinya one person one sentence. Satu anak membuat 1 kalimat. Ya, bisa kalian bagi sendiri. Oke, tugas yang pertama itu adalah kalian mengamati studi kasus. Ya, studi kasus yang sudah Mister buat di situ. Kalian baca dan tolong buat kalimat perintah dan larangan. Ada 3 kalimat perintah dan 2 kalimat larangan. Oke. Kemudian tugas yang kedua, second assignment. Nah, kalian mempraktekkan di depan menjadi sebuah short dialog. Ya, dialog singkat. Ya, selama 1 menit atau 2 menit lah, paling lama itu ya. Dibaca di depan. Ya, dipresentasikan di depan berupa short dialog, berupa dialog pendek. Ya, yang mana masing-masing kalian sudah punya kalimat perintah atau larangan. Ya, sama ya, tugas yang kedua itu 3 kalimat perintah dan 2 kalimat larangan. Kalian tulis di LKPD itu. Masing-masing anak tulis sendiri-sendiri. Ya, taruh di LKPD itu. Oke, paham? Halo? Paham ya? Oke, sebelumnya kita bermain ice breaking dulu. Ya, ayo semuanya berdiri. Ya, semangat. Ice breaking yang kedua, Simon says tentang materi kita hari ini. Oke, ya. If I say Simon says bla bla bla, you can do it after me. Jika Mister sudah bilang Simon says, setelah itu kalian bisa mengikuti apa yang diperintahkan Mister. Tapi kalau Mister tidak ada kata-kata without Simon says, berarti kalian just stay not doing anything, ya. Hanya dia tidak melakukan apa-apa. Oke, paham? Oke, sit here. Oke. Attention. You can look at me. Simon says, sweep the floor. Right. Ya, kalau Mister bilang menyapu, berarti tangannya gerak kayak menyapu, ya. Gimana? Nah, ini gini ya, atau menyapu ya. Oke. Kalau Mister bilang misalkan mengepel, bagaimana gerakan mengepel? Ya, benar, gini ya. Oke. Kalau Mister bilang misalkan read the book, membaca buku, bagaimana kalian? Oke, begitu ya. Ya, oke, kita mulai lagi. Oke, Simon says, read the book.
nama kelompok satu ini aja kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 kelompok. Oke, kasih nama kelompok 1, 2, 3, 4 urutan 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti alif kelompok 4 ya. Terus Rendra kelompok 3. Ini Lina kelompok 2. Kemudian Rifa kelompok 1. Oke, silakan dikerjakan pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Mister. Ya, kalian harus bisa membedakan mana kalimat perintah dan mana yang kalimat larangan atau negatif afirmatif. Oke. Jadi dalam 5 anggota ada 3 yang membuat kalimat perintah dan 2 kalimat larangan. Oke. Nama anggota iya sih sama tuh. Ini leader tuh apa? Pemimpin. Ya, pemimpin atau ketua. Namanya diisi ya, leader tim. Nah, siapa nih leader timnya? Namanya siapa? Ini sudah. Nih ya, nama anggotanya aja yang ini tulis nama anggotanya. Apa? Nama anggotanya siapa? Tulis. Nama anggota. Ya, itu yang ini. Nah, ini sudah. Di sini dari sini. Leadernya siapa ini? Hah? Sali. Oke, tulis di sini kalimatnya. Ya, tulis. Sandra, mana sesuai namamu di sini? Yang bertanya. Sandra nomor berapa? 5 berarti kamu tulis yang nomor 5. Ini kurang, iya kan harusnya 1 kurang dari ini ya. Berarti kamu nomor 5 tapi anggota 4 ini namanya. Ngerti?
kalimat larangannya 2, kalimat perintahnya 3. Ya, jadi ada 5. Ini siapa yang kalimat larangan? Yang ada siapa? Mira sama Jesli. Jadi sisanya kalimat perintah. Oke. Sudah selesai kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Yang pemimpinnya siapa nih? Leader timnya siapa? Lina. Leader timnya Lina. Yang buat kalimat larangannya siapa nih? Siapa yang buat kalimat larangan yang ada di itu? Saro sama siapa? Sama Levi. Oke. Adik masuk kalimat perintah. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Belum, masih nulis. Oke, ayo cepat yuk. Oke, bentar lagi kita presentasikan per kelompok ya. Kalian nanti maju membuat apa? Membacakan sebuah drama pendek. Ya. Jadi kalian maju bersama timnya, kemudian kalian bisa membacakan hasil kerja tim kalian. Oke. Ayo tinggal kelompok 3 dan 4. Oh. Ayo kelompok 3 dan 4 sudah selesai? Kurang dikit, kurang dikit. 4 sudah. Oh, kelompok 4 sudah. Kelompok 3, kelompok 3. Masih Dewi. Dikit. Ayo. Oke, sambil jalan bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan maju dan mempresentasikan short drama atau dialog ya bisa. Ayo, silakan maju. Ada temannya, tunggu. Silakan. Sini. Nah, diawali dari timnya mana? Oh, leader tim. Oke, kalian semuanya yang lain tolong disimak ya. Oke, silakan dibacakan dialog drama pendeknya. Agak membentuk huruf. Nah, ini. Oke, yang keras. Let's clean up this classroom together, please. Oke. Thank you. Give the applause for first team. Kasih tepuk tangan buat kelompok pertama. Oke, silakan diulang kembali. Thank you. Then second team, kelompok yang kedua. Oke, silakan maju kelompok yang kedua. Silakan berbentuk. Oke, silakan dimulai. Siapa timnya? Ulina. Oke. Let's clean up this classroom together, team. Oke. Sweep the floor of classroom. Oke. Put the rubbish under the table. Oke. Oke, thank you. Give the applause. Kelompok yang ketiga, third team. Come on, come forward. Maju depan. Awas kabelnya. Jadi kabelnya.
Oke, you can start. Kalian bisa mulai. Mulai. Oke. Oke. Ya. Oke. Okay, thank you. Give the applause for third group. Awas kabarnya. Oke, the last scene. Apa yang terakhir? Bapak. Silakan please come forward into the classroom. Oke, silakan di situ ya. Kasihnya tuh. Ya, sini. Betul, agak sini juga. Oke. Ya, balik dari leader tim siapa? Ivan. Oke. Oke. Ya. Okay, thank you. Good. Give the applause for the last team. LKPD-nya bisa dikumpulkan semuanya masing-masing tim. Untuk tugas yang pertama nanti saya koreksi. Nomor 3, nomor 4. Oke, semuanya sudah bagus dari masing-masing kelompok. Sudah bisa membedakan mana kalimat perintah, ya. You can different the affirmative imperative and the negative imperative. Kalian sudah bisa membedakan ya mana kalimat perintah dan mana kalimat larangan. Jadi kalau kalimat larangan ada kata apa kuncinya? Di depannya ada kata itu adalah kalimat larangan. Oke, coba saya cek lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, untuk evaluasi di sini ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalimat perintah ya, afirmatif imperatif, dengan kalimat larangan ya, negatif imperatif ya. Jadi kalau kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja aktif ya. Tadi contohnya dari kelompok 1 siapa leadernya? Rifa. Nah, tadi apa kalimatnya Rifa? Tadi let's clean up this classroom together team. Nah, itu adalah sebuah kalimat perintah. Apa perintahnya? Apa artinya kalimat itu? Yaitu mari atau ayo kita membersihkan ruang kelas bersama-sama tim. Nah, itu
adalah sebuah kalimat perintah, ya. Kemudian kalimat yang kedua, perintah yang kedua siapa tadi? Mita. Apa kalimatnya Mita? Ya, mop the floor in the classroom. Ya, mari kita pel lantai ruang kelas ini. Ya, itu adalah kalimat perintah. Terus kalimat larangannya siapa yang dapat? Siapa buat kalimat larangan? Nomor 1. Yasmin. Apa kalimat larangannya? Ya, don't throw the rubbish on the floor. Betul, itu adalah sebuah kalimat larangan, ya. Jadi kalimat larangan itu adalah kalimat yang tidak membolehkan seseorang untuk melakukan itu atau melakukannya, ya. Jadi diawali dengan kata-kata apa? Kata don't, ya. Don't diikuti verb one. Itu adalah kalimat larangan, ya. Nah, kemudian kalimat larangan yang kedua siapa? Kelompok 1. Vira. Apa kalimatmu tadi? Dan ya, bisa. Don't eat in the classroom. Dilarang makan di dalam kelas. Ya. Terus kelompok 2. Siapa yang kebagian kalimat larangan? Kelompok 2. Saro, apa kalimatnya? Ya, don't litter the rubbish here. Ya, artinya jangan membuang sampah di sini. Nah, itu adalah sebuah kalimat larangan, ya. Terus kalimat larangan yang kedua siapa? Revi. Apa? Ya, don't dirty the window of class. Apa artinya? Jangan mengotori jendela kelas. Itu adalah kalimat larangan. Don't dirty the window of class. Ya, jangan membuat kotor jendela kelas. Terus kalimat perintah. Siapa yang dapat bagian kalimat perintah? Kelompok 2. Ya, Ovi. Apa kalimat perintahnya? Ya, sweep the floor of classroom. Apa artinya? Sapulah lantai kelas ini. Ya, itu adalah sebuah kalimat perintah, ya. Sapulah lantai kelas ini. Oke, bentar, bagus. Kemudian kalian perintah berikutnya. Siapa? Adit. Apa Adit? Ya, put the rubbish under the table. Apa artinya? Ambillah sampah apa? Under artinya apa? Di bawah table, meja. Ambillah sampah di bawah meja. Put the rubbish under the table. Ambillah sampah di bawah meja. Ya, itu adalah kalimat perintah. Terus satu lagi siapa yang kalimat perintah? Oh, leader. Nah, apa leader? Kalimat perintahnya. Oke, itu ajakan dia. Let's clean up this classroom together. Ya, itu adalah ajakan anggotanya untuk membersihkan ruang kelas. Let's clean up this classroom together. Tim, bagus. Kasih aplaus tuh. Kelompok 1 dan 2 dulu. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Siapa yang
of milk. Oke, berarti apa artinya itu? Jangan membuang sembarangan sampah plastik di sini. Oke, bagus. Terus yang kedua, kalimat larangannya siapa? Linda. Apa, Lin? Don't throw the rubbish in the classroom. Ya, don't throw the rubbish in the classroom. Apa artinya? Jangan membuang sampah di dalam kelas. Oke, karena perintah siapa? Kelompok 3. Tim, leader tim. Apa ajakannya? Oke, let's clean up. Apa ini? Let's clean up this classroom together, please. Oke, ya bisa kasih kata dasar di sini nanti ya. Jadi tolong bersihkan ruang kelas ini bersama-sama. Itu masuk kalimat perintah. Kalimat perintah berikutnya, Sally. Apa kalimatnya kamu? Throw the rubbish. Apa? Into the bin. Ya, buanglah sampah-sampah di dalam tempat sampah. Throw the rubbish into the bin. Buanglah sampah-sampah dalam tempat sampah. Kalimat perintah berikutnya, Ina. Ya, keep your desk tidy. Apa artinya? Ya, jaga kebersihan mejamu. Ya, bagus, betul itu. Keep your desk tidy. Ya, betul. Kalimat yang terakhir siapa? Perintah yang terakhir. Oh, sudah semua. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah betul. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Siapa leader timnya di sini? Ivan. Apa kalimat Ivan? Let's clean up this classroom together, team. Diadakan perintah untuk membersihkan kelas bersama-sama. Terus kalimat larangannya siapa? Aza. Apa kalimat larangannya Aza? Oke, don't litter the rubbish on the floor. Ya, jangan membuang sampah di atas apa floor? Lantai. Jangan membuang sampah sembarangan di atas lantai. Nah, itu adalah sebuah kalimat larangan. Ya. Kemudian kalimat larangan berikutnya. Iva. Oke, apa kalimat larangannya punya Iva? Don't litter the bottle of drink. Tambahkan sedikit ya. In the classroom, gitu ya. Don't litter the bottle of drink in the classroom. Jangan membuang sembarangan botol botol susu. Biasanya kan ada ya botol susu kemasan itu di dalam kelas. Betul kalimat larangan punya Iva. Don't litter the bottle of drink in the classroom. Kalimat perintah Naila. Apa? Ya, throw the rubbish into the dustbin. Ya, buanglah sampah itu ke dalam tempat sampah. Ya, throw the rubbish into the dustbin. Oke, bagus. Terus kemudian siapa belum? Alif. Alif apa Alif? Apa? Clean
sampah-sampah di atas meja. Oh, ini ganti on. Ini bukan in ya. Nah, ganti, ayo ganti. Tulis on. Mana pulpennya? Kasih. Pulpen. Ganti on. On the table, ya. Clean the rubbish on the table. Bersihkan sampah-sampah di atas meja. Bersihkan sampah-sampah di atas meja. Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3 dan 4. Ini contoh. Oke, coba sekarang mana penghapusnya? Penghapusnya di mana? Coba ini bedakan Pak ya, yang mengajukan tangan berarti itu yang benar. Kalau yang tidak mengajukan tangan itu tidak benar. Kalimat ini termasuk kalimat apa? Coba, apakah kalimat ini termasuk kalimat larangan? Yang setuju ajukan tangan. Larangan? Ayo, siapa yang ini setuju kalimat larangan? Clean the rubbish on the floor. Ada yang setuju kalimat ini larangan? Tidak ada? Ya, kalimat ini adalah kalimat perintah. Terus tidak ada yang mengatakan berarti betul. Pak, kalian lihat ini. Apakah kalimat ini kalimat perintah? Yang setuju bisa angkat tangan. Let's clean this classroom. Yo, let's clean this classroom. Apakah kalimat ini kalimat perintah? Ya, bagus. Ya, paham ya. Perhatikan ini. Don't litter the box of milk in this room. Apakah kalimat ini kalimat larangan? Yang setuju angkat tangan. Setuju semua? Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Oke, betul ya, betul ya. Kalimat ini adalah kalimat larangan ya. Don't litter the box of milk in this room. Ya, kalimat ini adalah sebuah kalimat larangan atau negatif
Take the bottle of drink. Ambillah botol minuman itu. Kalimat ini kalimat apa? Yang setuju kalimat ini kalimat perintah siapa? Kalimat perintah. Aceh semua? Oke, betul ya. Kalimat ini adalah kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Take the bottle of drink. Ya, ini adalah sebuah kalimat perintah. Oke. Di sini kalian paham ya? Paham semuanya? Mungkin ada kalimat yang mau kalian sampaikan ke Mister. Kalimat perintah dan kalimat larangan tentang kebersihan lingkungan. Pak, ada yang mau disampaikan? Ayo coba. Siapa yang mau menyampaikan? Berikan gift to Mister. Dan right. Bisa tulis di depan. Ada yang punya speaker? Ya, Mas ada? Ya. Ini coba tulis salah satu yang nulis salah satu dari tim kalian 1, 2, 3, 4 ya, tulis mana yang kalimat perintah dan mana yang kalimat larangan. Coba yang sesuai tema kita kebersihan lingkungan yang ada di dalam kelas. Bebas ya. Okay, you can write on the whiteboard. Then please come to forward. Perwakilan, siapa?
Boleh di sini dibedakan. Ayo, ketua tim bisa. Ayo, ketua tim. Ayo. Tulis. Apa mungkin duluan. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Bukunya jangan lupa dibaca, itu ada contohnya juga di buku. Nah. Ayo, kelompok 4 mungkin. Afirmatif itu berita negatif. Nah. Terus larangannya negatif, imperatifnya siapa yang mau nulis? Farhan. Oke. Satu sudah, kelompok 4, 3, 2, ayo silakan ditulis. Coba mana? Kelas ya, di lingkungan kelas, apa di depan kelas. Nah, oke. Ya, RP Komega. Nih, itu. Silakan. Tiga, ini tiga. Ganti, ya, nomor 3. Oh ya, lagi. Nomor 2, 4, yuk. Nomor 1.
Di bawah aja, PL-nya di bawah. Oke, coba ini semuanya perhatikan, sudah tulis ya. Ini dari nomor 1 untuk afirmatif. Imperatifnya atau kalimat perintah yaitu clean your restroom. Ya, betul ya. Apa artinya? Keluar kelas. Negatifnya don't throw the rubbish on the floor. Jangan apa itu? Ya, membuang sampah-sampah di atas lantai. Terus nomor 2, recycle the plastic waste. Apa artinya? Daur ulang plastik, sampah-sampah plastik. Terus larangannya, kalimat larangannya don't not litter. Ini nggak bisa not ya, don't the litter. Jangan buang sampah sembarangan. Nomor 3, collect the organic rubbish. Kumpulkanlah sampah-sampah organik. Ya, itu adalah perintah. Ya, kemudian don't forget to wash your hands. Apa artinya? Jangan lupa mencuci tanganmu. Ini adalah sebuah larangan. Jangan perintah ini. Bisa jadi don't forget to wash your hands. Kemudian yang keempat, throw the rubbish into the dustbin. Apa artinya? Buanglah sampah ke dalam tempat sampah. Kemudian larangannya, don't put leaves in the non-organic bin. Apa artinya? Jangan letakkan daun-daun
Oke, kita tarik kesimpulan untuk materi kita hari ini, yaitu materi tentang kalimat perintah dan kalimat larangan, ya, yaitu untuk kesimpulannya, ya, kita mempelajari kalimat perintah dan kalimat larangan ini untuk membantu kalian memahami cara memberikan perintah, instruksi, dan larangan dalam bahasa Inggris, ya, dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi materi ini bisa juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian untuk refleksi saya, ya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian sudah cukup antusias dan sudah banyak memahami tentang perbedaan mana kalimat perintah dan mana kalimat larangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Beneran tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, bisa kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, I think that's all. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.